Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Adapun tugas besar ini disusun berdasarkan modul pertemuan pertama hingga modul pertemuan terakhir. Oke, baik. Saya awali presentasi kali ini dengan pendahuluannya terlebih dahulu. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu common law and civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law. Dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Contohnya, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Kemudian berikut adalah penjelasan detail mengenai masing-masing kategori. Yang pertama adalah common law. Pada umumnya, common law bukan merupakan hukum tertulis atau uncodified. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus serupa. Dan yang kedua adalah civil law. Negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbaharui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang berlaku dibedakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukuman. Hukum substansif didasari atas perkara kriminal atau perkara sipil, dan hukuman dijatuhkan berdasarkan besaran hukuman yang sudah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis kontrak berdasarkan cara pembayarannya. Yang pertama adalah lump sum kontrak, di mana kontrak lump sum ini merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Yang kedua adalah harga satuan atau unit price contract. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, di mana kontrak ini merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang telah diperjanjikan. Yang keempat adalah persentase. Penyedia jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Pekerjaannya didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Dan yang terakhir adalah kontrak terima jadi atau turnkey, di mana kontrak ini merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Kemudian, dokumen kontrak yang akan dibuat harus memuat isi sebagai berikut. Pertama, bab 1, di mana bab 1 ini merupakan instruksi kepada peserta lelang atau instruction to bidders. Yang kedua adalah bab 2, di mana terdapat lembar data pemilihan. Diikuti dengan bab 3 yang berisi bentuk dokumen kontrak. Kemudian bab 4 berisi persyaratan umum kontrak atau general condition of contract. Yang kelima berisi syarat-syarat khusus kontrak. Bab 6 berisi spesifikasi teknis dan gambar. Bab 7 berisi daftar kuantitas dan harga. Dan bab 8, yaitu bab terakhir, berisi dokumen lain-lainnya. Kemudian, untuk langkah-langkah dasar pengadaan proyek adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan pengadaan, di mana pada tahap ini ditetapkan barang dan jasa yang akan diadakan atau dilelangkan. Yang kedua adalah perencanaan kontrak, di mana memilih peserta pelelangan dan melengkapi request for proposal atau permintaan proposal. Yang ketiga adalah permintaan respon dari pemasok
dan menyiapkan proposal pelelangan. Dan yang terakhir adalah pemilihan pemasok dan evaluasi pelelangan, juga penyerahan kontrak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi di dunia. Di dunia ini banyak sekali jenis kontrak yang dapat digunakan. Seperti misalnya pertama GCT, yaitu Joint Contracts Tribunal, yang diprakarsai oleh RABA atau Royal Institute of British Architects and NEVT, National Federation of Building Trades Employers. Yang kedua adalah NEC, yaitu New Engineering Contract, yang banyak juga digunakan di Hong Kong. Yang ketiga adalah ICC atau International Chamber of Commerce dengan ICC Model Contracts. Yang keempat adalah FIDIC atau Federation International des Engineers Councils atau Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series-nya. Yang kelima, AS4000 atau Australian Standard General Condition of Contracts. Yang keenam adalah SAA atau Singapore Institute of Architects. Dan yang terakhir adalah PSSCOC atau Public Sector Standard Conditions of Contract oleh pemerintah Singapura. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Indonesia pada dekade terakhir ini banyak menggunakan FIDIC Condition of Contract sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan. Sementara itu, menurut FIDIC pada edisi Red Book, pemberi layanan jasa konstruksi adalah sebagai berikut. Pertama, kontraktor, yang berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang-orang tersebut. Yang kedua adalah engineer, yang berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak dan disebutkan dalam data kontrak, atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada kontraktor. Dan yang ketiga adalah subkontraktor, berarti semua orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor atau siapa saja yang ditunjuk sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klaim konstruksi, di mana klaim konstruksi ini merupakan klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Jenis-jenis klaim ini terdiri dari pertama, kompensasi waktu atau extension of time atau perpanjangan waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti
pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang kedua adalah kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Adapun untuk penyebab dari klaim itu sendiri terdiri dari dua kriteria. Yang pertama adalah klaim oleh pengguna jasa yang meliputi pekerjaan yang cacat, keterlambatan oleh penyedia jasa, yang ketiga adalah pembelaan klaim, dan yang terakhir klaim jenis lain walaupun jarang terjadi timbul karena pemutusan kontrak. Kemudian kategori yang kedua adalah klaim oleh penyedia jasa yang meliputi satu, adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Yang keenam, larangan-larangan metode kerja tertentu, termasuk keterlambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang keenam, larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Dan yang tujuh terakhir, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Adapun untuk unsur-unsur klaim konstruksi, beberapa penyebab perubahan biaya yang paling biasa terjadi adalah waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, perubahan upah tenaga, perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, kemudian perubahan metode kerja, lalu penambahan pengawasan, administrasi, dan overhead, kemudian penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, inefisiensi, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi, dan remobilisasi, kemudian perubahan peraturan, dan yang terakhir perubahan nilai tukar mata uang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. Pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Musyawarah yang berarti berunding atau berembuk adalah salah satu budaya asli Indonesia yang mengedepankan perundingan atau tukar pikiran sebagai upaya untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat membina hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan penyelesaian masalah yang ada. Diperlukan sikap terbuka atau open-minded dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dan dari pihak terlibat. Kemudian poin yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Kemudian poin ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut, yaitu pertama mediasi, kedua konsiliasi, dan yang ketiga adalah arbitrase. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlatih membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak.
solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Dan yang terakhir adalah arbitrase, yang merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Kemudian, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dewan sengketa adalah versi Indonesia dari Dispute Board. Menurut ICC Dispute Board adalah Dewan Sengketa atau Dispute Board atau DB adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak penandatanganan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Mereka bertindak sebagai pihak yang mengupayakan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa bila ada akibat dari pelaksanaan kontrak. Walaupun penggunaan DB banyak pada proyek konstruksi, tetapi DB juga bisa berguna untuk bidang lain seperti penelitian dan pengembangan, hak intelektual, kerjasama, produksi, dan perjanjian antar pemegang saham. Kemudian ini adalah perbandingan penyelesaian sengketa berdasarkan masing-masing kategori, seperti ditinjau dari pemilihan majelis untuk kategori mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, dan arbitrase. Itu lebih leluasa dibandingkan dengan yang pengadilan. Kemudian untuk waktu mediasi dan konsiliasi terhitung cepat. Untuk dewan sengketa biasanya selesai sebelum sengketa terjadi. Kemudian untuk arbitrase lama untuk prosedural, dan yang untuk pengadilan itu tidak pasti. Kemudian untuk biaya mediasi murah, dihitung per jam. Untuk konsiliasi juga murah, dihitung per kasus. Sementara itu untuk dewan sengketa terhitung mahal, dihitung bagian dari kontrak. Kemudian untuk arbitrase juga mahal, persentasenya dari nilai klaim. Dan untuk pengadilan itu tidak pasti. Kemudian untuk dasar putusan, untuk mediasi best practice dan hukum negara. Begitu juga dengan konsiliasi, dewan sengketa, dan arbitrase. Adapun untuk pengadilan menggunakan hukum negara. Kemudian untuk keahliannya pada kategori mediasi yaitu mediasi. Kemudian untuk konsiliasi adalah konstruksi. Untuk dewan sengketa adalah konstruksi dan hukum. Begitu juga dengan arbitrase. Kemudian untuk pengadilan adalah hukum. Kemudian untuk mengambil keputusan untuk kategori mediasi adalah kedua belah pihak. Kemudian untuk konsiliasi adalah pihak ketiga. Begitu juga dengan dewan sengketa dan arbitrase. Kemudian untuk pengadilan adalah pihak ketiga. Sementara itu untuk solusi pada kategori mediasi adalah win-win solution. Kemudian untuk konsiliasi adalah win-win atau win-lose solution. Untuk dewan sengketa adalah win-win atau win-lose solution juga. Begitu juga dengan arbitrase. Sementara itu untuk pengadilan adalah win-lose solution. Kemudian untuk kepastian hukum pada kategori mediasi adalah final dan binding. Untuk konsiliasi adalah final dan binding, tapi dapat diajukan ke arbitrase. Begitu juga dengan dewan sengketa. Sementara itu untuk arbitrase sama seperti mediasi, yaitu final dan binding. Dan untuk pengadilan, final dan binding, tapi ada kemungkinan banding, kasasi, atau PK. Kemudian untuk kerahasiaan pada kategori mediasi itu adalah persidangan tertutup. Untuk konsiliasi juga, begitu juga dengan dewan sengketa dan arbitrase. Sementara itu untuk pengadilan bersifat terbuka, kecuali kasus tertentu. Kemudian untuk eksekusi pada mediasi tergolong mudah karena putusan bersama. Sementara itu pada
konsiliasi, dewan sengketa dan arbitrase tidak mudah. Sementara itu untuk pengadilan tergolong mudah karena memiliki jurusita. Dan yang terakhir untuk hubungan antar pihak pada kategori mediasi sangat terjaga. Begitu juga untuk konsiliasi, dewan sengketa dan arbitrase begitu terjaga. Sementara itu untuk pengadilan hubungan antar pihaknya menjadi rusak. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas besar aspek hukum dalam pembangunan. Mohon maaf apabila masih terdapat kata yang kurang jelas ataupun ada materi yang dirasa masih kurang. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.